Ya teman-teman sahabat Piramida Podcast, hari ini kita kehadiran narasumber Bang Christian Silitonga. Seputar yang akan kita bahas berkaitan dengan pidato kenegaraan Bapak Presiden Prabowo pada tanggal 15 Agustus lalu di gedung MPR DPR dan di hadapan para seluruh pejabat tinggi negara. Kalau kita lihat dia Bang, ada 8 poin-poin penting ya gitu ya, yang menjadi topik pembahasan di pidato Pak Prabowo. Itu ada seputar ketahanan pangan, makanan bergizi gratis, baru pendidikan dan kesehatan, tambang ilegal, pengangguran dan kemiskinan, pemberantasan korupsi, pertahanan, baru serta hubungan internasional. Nah, kalau dari Abang lah melihat dari pidato-pidato kenegaraan yang sudah berulang kali disajikan gitu ya, mulai dari masa presiden-presiden kita sebelumnya. Secara retorisnya lah dulu Bang, secara retorisnya. Kita belum masuk kepada substansinya. Secara retorisnya gimana Bang lihat pidato Pak Presiden pada saat tanggal 15 Agustus? Ya, Prabowo banget. Prabowo banget. Prabowo banget. Ya, seorang orator baik ya, motivator yang handal ya kan. Baru mentalitas prajurit, bela negara ya kan. Cinta tanah air sangat terlihat, dan saya nggak begitu terkejut dan heran karena bagi saya pidato itu dari sisi retorika dan komunikasi politik Prabowo banget. Saya mengenal Prabowo dalam semangat dan optimisme itu. Jadi dari sisi retorika dan komunikasi politik ya cukup lengkap, Prabowo banget, cukup komprehensif, cukup bisalah menggambarkan capaian atau kondisi kurang lebih 10 bulan menjadi presiden. Ya. Soal apakah itu sesuai dengan fakta di lapangan, nanti mungkin kita bisa bahas atau perdebatkan. Tapi cukup lengkap, semua aspek disentuh dan semua progres dia sampaikan. Walaupun nanti mungkin ada yang bersifat klaim atau ada juga yang bersifat fakta objektif di lapangan. Kira begitu, Bung. Nah, kalau kita ini belum masuk ke substansi juga, Bang, terkait 8 ini. Kalau kita lihat ada yang kebiasaan yang berbeda dari Presiden Jokowi, Bang. Biasanya Pak Jokowi itu kalau berpidato kenegaraan selalu menggunakan baju adat. Nah, kali ini Presiden Prabowo pakai pakaian style jas dan tidak ada yang pakaian adat. Nah, itu secara simbolik gimana, Bang, lihat? Ya, itu soal gestur politik aja, style. Prabowo kan prajurit. Mungkin Prabowo tidak merasa perlu menggunakan simbol-simbol metafor itu untuk menunjukkan sisi-sisi kekayaan negara kita, sisi cinta tanah air. Tapi bagi saya, itu ya sama baiknya lah. Pak Jokowi dengan momentum untuk mengenalkan kekayaan adat kita, Prabowo dengan pakaian resmi presiden ya, konvensional, itu juga baik. Jadi, kalau untuk itu saya kira it's okay, doesn't matter lah, semua oke aja. Oke ya. Oke. Ya, ini kita masuk Bang bicara substansi 8 poin tadi ya. 8 poin tadi. Nah, kalau kita ingin lihat Bang soal ketahanan pangan. Nah, penyampaian Pak Prabowo ini kan memang negara yang kuat itu ketahanan pangannya itu betul-betul bisa terjaga, persediaan pangannya itu bisa terjaga gitu ya. Nah, kalau Abang lihat implementasi sampai ke bawah soal semangat untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia ini gimana Bang lihat implementasinya? Ya memang kan ada juga basis data yang disampaikan oleh Pak Presiden kita di pidato itu, saya kira normatif ya, karena memang membahas itu Bung harus punya basis data tandingan juga kan. Saya kira itu kan data resmi yang dikeluarkan, tapi kan cara memeriksanya sebenarnya kan kita kontekstualisasikan dengan realitas di lapangan itu, kan begitu. Iya, betul. Bagaimana kita rasakan. Tapi upaya-upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, saya kira kan juga tugas-tugas konstitusional. Iya. Entah kenapa dari dulu saya soal ini nggak begitu khawatir dengan soal-soal itu. Karena secara secara alamiah natural
sejatinya memang kita nggak perlu risau dengan soal-soal ketahanan pangan. Kalau sampai pun ada persoalan-persoalan kita belakangan ini ketahanan pangan seperti yang disinggung Pak Presiden, soal minyak goreng misalnya, Iya, itu kan soal minyak goreng. pengelolaan aja sebenarnya, salah urus. Nggak ada dasarnya kita nggak punya ketahanan pangan, kecuali Republik ini salah urus. Jadi saya kira di poin itu saya kira it's okay ya, nggak ada yang prinsipal. Saya kira tugas setiap presiden, tugas negara menghadirkan itu. Bahkan saya melihat kita bisa surplus di soal itu. Jadi dalam poin pertama itu saya kira Prabowo sudah cukup baik memerankannya ya, dengan banyak program, dengan banyak ini. Jadi it's okay lah, nggak begitu sesuatu yang sangat merisaukan kalau soal ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Iya. Nah, yang lebih menarik lagi nih Bang, ini soal makanan bergizi. Nah, makanan bergizi ini kan Ini bagian ketahanan pangan juga. ada potensi juga untuk di tahun depan kemudian menaikkan kembali anggaran. Nah, padahal kondisinya kalau kita tengok dia realitanya di daerah-daerah itu bahkan belum semua berjalan dapur-dapur MBG ini, Bang. Betul. Pengimplementasiannya belum, tapi ada upaya untuk menambahkan anggaran ke sana. Iya. Gimana Bang lihat soal itu? Betul. Jadi mungkin saya akan melihat lebih secara keseluruhan, Bung Faber kan. Iya. Saya begini, ini menegaskan. Saya menangkap ada dua pendulum ini. Kalau dulu Pak Jokowi lebih memberi tekan pada pembangunan infrastruktur. Iya. Saya melihat dia Pak Prabowo itu lebih tekan ke pembangunan manusianya gitu kan. SDM-nya ya? Makanan bergizi, koperasi merah putih, sekolah rakyat, termasuk ketahanan pangan tadi. Soal titik tekan kebijakan saja. Jadi menurut saya sebenarnya ada kesan yang saya tangkap Pak Prabowo ingin segera mungkin menuntaskan soal-soal ini. Oh. Walaupun kemudian di lapangan bisa terjadi realitas yang begitu kompleks dan rumit kan begitu. Disebutkan di situ misalnya dalam pidato itu kalau saya nggak salah lupa misalnya ada menyimpulkan presiden sedikit bahwa dampak dari berjalannya sebagian makanan bergizi MBG itu membuat semangat sekolah bertambah, kan, prestasi bertambah. Tentu saya mengaminin itu. Saya menghormati presiden menyampaikan capaian-capaian kinerjanya. Tapi kan secara esensial bagi saya itu kan klaim. Sebenarnya klaim karena proses MBG sendiri belum berjalan secara menyeluruh itu. Iya, betul-betul. Dan menghitung dampak dari kebijakan itu tentu terlalu prematur untuk melihat bahwa itu langsung berdampak pada meningkatnya prestasi, padahal itu belum berjalan. Jadi, tapi itu nggak salah karena memang sedang on proses. Tapi bagi saya lebih melihat itu sebagai klaim dari pemerintah untuk menunjukkan bahwa capaian-capaian kerja mereka itu sudah menunjukkan hasil. Karena kan memang pidato kenegaraan, Bung Faber kan seperti kita tahu kan sebenarnya itu panggung buat pemerintah, presiden dalam hal ini untuk menyampaikan capaian kinerjanya ya kan, di samping juga arah kebijakan strateginya dan prioritas anggaran nanti untuk langkah-langkah aplikasi ke depan. Jadi secara semangat saya katakan tadi Prabowo banget ya, saya paham itu, tapi secara faktual dan realitas objektif ada juga persoalan-persoalan di lapangan yang memang harus kita kritisi. Dalam seperti tadi Bung Faber sampaikan, sejauh ini yang saya amati, MBG juga belum berjalan tuntas. Kendala di lapangan cukup banyak, ya kan? Termasuk koordinasi lintas sektoral antara pihak sekolah, pihak penyedia jasa, pihak ketiga, bahkan pembiaya lewat perbankan. Kita masih dengar masih begitu banyak persoalan di lapangan. Kemudian klaim, ya sah bahwa itu membuat perubahan. Tapi untuk menyimpulkan sebuah hasil dari proses MBG, saya kira terlalu terburu-buru untuk menyampaikan itu. Nah, itu mungkin kritiknya di sana. Jadi, tapi karena Pak Prabowo mungkin dalam titik tekan kebijakannya ingin segera menunjukkan dia berpihak pada pembangunan sumber daya manusia sebagai imbangan Pak Jokowi yang lebih menitekankan pada pembangunan infrastruktur, walaupun keduanya sama penting kan. Tapi itu yang saya lihat. Nah, jangan sampai ambisi-ambisi untuk mengklaim capaian kinerja kemudian membuat kita buta juga dengan realitas lapangan. Saya ketemu dengan beberapa teman yang juga sedang terlibat dalam proyek-proyek itu, baik Merah Putih MBG, dari lapangan Bung Faber, itu masih rumit persoalan.
Kata apakah sampai hari ini salah satu kendala yang menyebabkan MBG belum berjalan secara menyeluruh, walaupun konsep ini baik secara teori, ya soal-soal tadi yang kita jelaskan. Tapi tentu kita berharap ini bisa berhasil. Tentu kita harus mendukung program ini karena memang tujuannya baik. Tapi jangan juga kemudian proyek-proyek monumental besar kemauan baik kemudian bisa gagal dan kontraproduktif di lapangan. Artinya begini, kalau saya agak tarik ke atas, Bung Pawer. Saya melihat ada kecenderungan di era Presiden Prabowo, dan ini nggak soal salah benar, semua baik adanya. Ya, lebih berpendulum style Pak Prabowo itu lebih ke arah sosialisme ya. Iya betul. Melawan kapitalisme kan itu disampaikan. Yang menurut Pak Prabowo, menurut kita sekarang ini tidak berkeadilan. Iya betul kan, dan tidak cocok dengan realitas lapangan. Oke, jadi ada dan itu is okay. Is okay. Tapi kemudian kita lupa bahwa tentu beda kesiapan dan kapasitas orang-orang yang berperan di mazhab sosialisme dengan kapitalisme. Iya. Di kapitalisme atau liberal lah katakan misalnya hukum pasar, supply demand itu berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Di orang yang lebih ke arah sosialisme itu, dia lebih menekankan titik keadilan kolektif kan begitu. Iya betul. Cuma kadang kita lupa proyek-proyek sosialisme dan mengedepankan kepentingan sosial yang lebih besar dari kepentingan individu atau pasar itu membutuhkan kesiapan dan kapasitas perangkatnya. Karena semua mimpi baik, tujuan baik Fahmi ini tidak akan sampai kalau dalam implementasinya kita tidak punya kapasitas, katakanlah ASN atau pejabat yang punya wewenang kebijakan untuk mengawal itu bisa distorsi di bawah. Secara SDM-nya, Bang. Secara SDM, secara aparatur negaranya ya, secara para pengambil kebijakan. Kalau tidak bisa membaca dan menerjemahkan misalnya maksud dari presiden misalnya dengan ini, bisa berantakan di bawah. Dan sialnya menurut saya, hari belakangan ini kita disibukkan dengan banyaknya kasus di birokrasi pemerintahan betul. di lembaga pemerintahan. Nah itu sebenarnya perangkat utama. Jadi semangat untuk mengedepankan dalam tanda petik negara mengambil alih banyak kepentingan dan kebijakan publik itu harus disertai dengan kapasitas aparatur negara yang juga berorientasi pada kepentingan publik. Ketika kemudian kita diisi oleh kapasitas yang katakanlah tidak paham dengan sisi itu, ya distorsi dalam pencapaiannya. Mungkin itu yang terjadi kan. Semua baik, merah putih bagus, MBG bagus, ya kan. Dan antara bagus, tapi sampai hari ini dengan segala hormat, dengan tetap menghormati niat baik itu, kita belum bisa merasakan dampaknya sebenarnya. Per hari saya belum tahu dan antara kiprah konkretnya apa. Iya. Sebenarnya di mana? Semua masih kan speech atau pidato visi Pak Prabowo, Pak Presiden kita untuk bilang begini. Tapi konkretnya belum dapat. Ya kan? Perbaikan penegakan hukum kita juga. Ya kita masih disuguhi gunjang-ganjingnya fenomena birokrasi dan korupsi yang melibatkan semua institusi ini kan begitu kan. Nah, sama juga dengan Koperasi Merah Putih. Kita masih melihat, misalnya begini, contoh. Saya atau kita bisa lihat di lapangan, orientasi di akar rumput terhadap Koperasi Merah Putih itu, Bung Pawer, itu kan simpan pinjam sebenarnya. Iya, betul. Nggak tahu di mana masyarakatnya di situ, karena dari awal disosialisasikan dari atas bahwa akan masuk dana sekian untuk bantu perekonomian bla bla bla. Betul. Sehingga terbentuk di bawah itu simpan pinjam. Pak di lapangan ternyata para anggota itu juga untuk mampu menyediakan juga fasilitas dasar koperasi, misalnya bangunan kantor dan sebagainya. Sehingga pesan itu nggak nyambung, nggak nangkap. Maka sampai saya disantar lah katakan. Ya Koperasi MP agak tersendat. Dan semua mengeluhkan hal yang sama. Bahkan sampai ada kabar pengurusan diberi gaji, bla bla bla. Tapi kemudian tidak gitu kan. Bahkan harus berani keluar dari sisi itu. Tapi itu yang saya katakan, kita sering abai untuk melihat fenomena itu. Jadi dengan tetap menghargai dan mengapresiasi capaian kinerja Pak Presiden kurang lebih 100 hari ini. Tapi kalau kita bisa memeriksa semua kebijakan, saya melihat ada ketidaksambungan antara arah tekanan kebijakan Pak Prabowo yang lebih ke sosialis ya, ke sosialisme. Karena kecewa terhadap realitas pasar sekarang, termasuk sindirannya terhadap kartel-kartel pengusaha itu kan. Tapi lupa mempersiapkan aparatus publik yang juga harus siap mengawal kebijakan yang bertitikkan pada kepentingan sosial itu. Jadi kalau ini masih korup, jaksa masih korup, hakim masih korup,
PNS masih korup ini. Pesan itu bisa nggak sampai ke bawah, Bung Pavel. Betul. Ini kita akan terjadi gitu. Jadi Iya. program yang baik dari atas ketika nggak sanggup di sisi aparatusnya, dan saya lihat titik lemah Republik belakangan ini kan lagi kacau di sisi itu. Coba kita periksa, hampir semua lembaga negara kita disandra kasus korupsi. Pengadilan, yudikatif, eksekutif, legislatif, ya nggak pernah berhenti kasusnya gitu soal-soal ini. Ada aja kejadian baru yang membuat kita terbelalak dan seterusnya. Ini masih di luar soal yang menurut saya juga nggak paham apa, soal pupu papa, soal itu soal inilah nggak penting. Tapi bayangkanlah, jadi ini yang saya khawatirkan membaca itu. Mungkin agak melebar, Bung, tapi yang mau saya katakan, jangan-jangan salah satu strategi kebijakan pemerintahan kita yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, pertama sekali harus tekankan dulu soal kesiapan aparatur itu. Karena dalam banyak negara, banyak sejarah, sukses tidaknya kalau negara diberi peran lebih luas dalam mengurus kepentingan masyarakat banyak. Itu sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur negaranya. Gitu. Nggak cuma jargon dari atas. Kalau kesiapan di bawah tidak bisa. Karena ini soal mengawal kebijakan publik. Kan anggap aja, hampir semua titik dan kebijakan Pak Prabowo itu ingin mengurusi semua hal. Kayaknya belakangan ini saya melihat Presiden sebagai kepala pemerintah tertinggi ingin mengerjakan semua hal yang menjadi urusan rakyat. Itu baik, tapi kadang-kadang dia membutuhkan kesiapan kapasitas aparat dan energi yang cukup tinggi gitu kan. Karena kita berhadapan dengan kebijakan publik. Jadi saya melihat justru titik lemah banyak persoalan kita hari ini. Para pelaku kebijakan kita itu diterpa masalah itu. Ya karena kan kalau kita lihat Bang, kalau kita ikutin dengan rekam jejak negara yang berlatar belakang pendekatan ekonominya lebih ke sosialis. Ya. Ya kalau kita lihat kan peranan negaranya lebih dominan ya. Dominan. Nah, peranan negaranya lebih dominan, berarti swastanisasinya lebih ditekan. Lebih gitu ditekan. Kan? Nah tapi kan konsekuensi ketika kondisi Indonesia begini, kemudian ditekan secara secara pendekatan semua harus Dikerjakan diurusi oleh negara, itu yang persoalan. kan bisa chaos di kelas di kelas menengah bisa chaos jadinya kan. Bahkan saya membaca, Bung Pavel, kelas menengah kita agak sedikit bingung ini kalau kita pakai istilah kelas ya. Iya. Ada sebut ya. Jadi sekarang para kelas menengah karena hampir semua sudah diurus negara, jujur saja, dan antara itu menghimpun semua biaya-biaya CSR dari ini kan. Iya. Di tingkat akar rumput koperasi, Iya. kita buat merah putih. Saya melihat jadi BUMDes atau koperasi yang ada sebenarnya apalagi tugasnya begitu. Betul. Ya kan, pendidikan sampai urusan makanan bergizi diambil alih oleh negara. Oleh negara lewat program MBG gitu kan. Kemudian sekolah rakyat yang juga katanya untuk membantu percepatan. Oke semua, tapi akhirnya ada tampak. Makanya saya berani katakan, ini pendapat saya bisa jadi dikoreksi, tapi saya melihat Pak Prabowo itu pendulumnya agak sedikit ke sosialisme. Memang secara sejarah, kalau kita baca naskah Pancasila itu, kita memang mengarah ke situ. Mengarah ke situ, kan, betul. Titik beratnya. Dan pemikiran gagasan Soekarno, Hatta, Syahrir kan memang di sosialisme sebenarnya, yang termodifikasi oleh Pancasila. Oke, nggak ada masalah dengan itu. Karena juga banyak negara sosialisme yang baik dan sejahtera. Tapi kan ada konsekuensi logis dari itu. Paham-paham yang lebih menekan kepada kepentingan, mengutamakan kepentingan publik, sosialisme murni atau ekstrim atau yang moderat seperti kita, itu membutuhkan kapasitas, integritas dari penyelenggara negara. Kalau tanpa kesiapan itu, program luhur sosialisme itu bisa berantakan di bawah. Nah, ini mungkin yang agak tanda kutip nih menurut saya nih ya, agak sedikit kurang disentuh ya oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Karena sampai hari ini saya pandang misalnya, katakanlah pembagian kursi kabinet ya masih pakai argumen sharing power kan dengan partai-partai pengusung. betul. Nggak saya katakan nggak ada prinsip meritokrasi, tapi kayaknya kesan yang kuat kan pembagian kekuasaan secara politik lewat jatah partai-partai kan. Efisiensi yang dikatakan pada satu sisi, tapi kemudian gemuk di tingkat kapasitas wamen dan pembentukan lembaga baru. Jadi kan sering terjadi standar ganda kebijakan. Nah, saya khawatir nanti makin kemari keseimbangan gagasan Pak Prabowo dengan program-program besar ini bisa berantakan kalau nggak disertai upgrade atau konsolidasi terhadap kondisi aparatur negara kita. Gitu. Ini persoalannya. Jadi
boleh negara mengurus semua hal, is okay aja dalam sosialisme. Pasar agak sedikit dibatasi, oke saya. Tapi persoalannya dia membutuhkan kesiapan itu. Nah, dalam prinsip liberal sebenarnya kan, atau kapitalisme moderat, ya memang negara tetap mengawasi jalannya pemerintahan. Ya. Tapi kan dia dibantu oleh hukum supply demand pasar. Hukum pasar. Betul. Nah, jadi ada perimbangan. Nah, itu aja. Ini jadi soal memilih, katakanlah semacam ideologi atau visi negara. Tapi jangan sampai kita tersandra antara dua arus yang bolak-balik ini. Kesejahteraan dalam perspektif itu kan sebenarnya memang tegangan abadi antara sosialisme dan liberalisme. Tegangan abadi yang membentuk kesejahteraan sebenarnya. Yang bisa jadi bersifat khas dan beda-beda setiap negara. Tapi itu yang menurut saya juga harus kita mulai pahami dari sekarang. Kesan bahwa pemerintah Pak Prabowo ingin mengurus semua hal, khususnya peningkatan sumber daya manusianya, juga kan harus diimbangi dengan faktor-faktor lain. Karena kan itu juga termasuk pembiayaan program-program besar itu. MBG Merah Putih pasti melibatkan pembiayaan yang besar. Kalau kita lihat ya Bang ya, mengikutin juga respon dari netizen dan juga ada beberapa dari teman-teman aktivis yang dilakukan Pak Prabowo ini benar-benar pendekatan sosialis atau sebenarnya mengkelompokkan ini, mengatasnamakan negara, kemudian tanda kutip menghidupi orang-orang sekelilingnya juga gitu loh. Nah ini kan mulai juga menjadi pertanyaan nih. Maksudnya atas nama negara, ayo nih kita bangun ini, ini harus dikelola negara. Tapi sepertinya orang-orang yang di situ yang ditempatkan juga. Lu lagi itu. Nah gitu dia. Oligarki juga kan. Itu dia Pak. Itu saya katakan. Jadi jangan sampai yang istilah Bung Fadli antara retorika dan sebenarnya nggak terjebak pada retorika. Iya. Misalnya visinya agak ke sosialisme, tapi pola-pola kerja, etos kerja, peningkatan dan pembagian otoritas kebijakan, ya sangat liberal menurut saya. Iya betul. Ya jujur aja lah, kan sangat oligarkis kan situasi pengambilan kebijakan kita. Kan semua partai jatah diberi koalisi misalnya. Iya. Kan? Oke lah itu sah saja, tapi kan dia kan harus punya semacam titik sambung antara kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Iya. Nah, jadi satu sisi seperti istilah Bung Power, bungkusnya titiknya berat ke sosialisme, tapi pengelolaannya itu ya liberal kapitalisme kan. Liberal gitu, kapitalisme. Pengelola kita banyak oligarki gitu ya kan. Jadi dan Pak Prabowo sampaikan itu kok di pidatonya bahwa misalnya kenaikan pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5%, walaupun dalam realitasnya tidak menggambarkan itu. Artinya Pak Presiden sendiri ragu dengan katakanlah data yang dipasok ke beliau gitu kan. Baru betul. Sedikit sindirannya pada oligarki yang menguasai hulu ekonomi kan, termasuk soal tambang, konsesi sawit. Nah, tapi kan supaya tidak terdengar seperti keluhan, sebenarnya kan Pak Presiden diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengambil kebijakan. Jadi seperti curhat lah gitu ya, Pak? Jadi juga supaya jangan terjebak sekedar curhat dan mengeluh terhadap kondisi. Padahal Presiden diberi wewenang untuk mengambil kebijakan, mengapakan itu gitu, membuat peraturan dan legitimasi undang-undang untuk melakukan perubahan itu adalah kewenangan. Jadi saya lebih melihat ke sini tuh Bung Power, dari poin yang kita bahas tadi ya sampai 8 atau 10 ada banyak, tapi itu oke lah kalau soal data. Nanti mungkin dalam sesi yang lebih besar ya, yang lebih ahlinya gitu. Tapi saya lebih melihat ke soal titik tekan kebijakan saja. Arah kebijakan sebenarnya kemana? Itu yang saya lihat. Kalau boleh dipetakan, walaupun Pak Prabowo selalu klaim bahwa periodenya sebaiknya tidak lanjut periode Pak Jokowi, presiden sebelumnya. Tapi dalam amatan saya, Pak Prabowo juga berusaha menunjukkan titik tekan kebijakannya, stylenya kan. Jadi boleh saya bilang kalau Pak Prabowo ke pembangunan fisik, bukan mengabaikan pembangunan manusia, tetapnya ada, tapi titik tekan ini kan. Pak Prabowo sebaliknya, karena dianggap mungkin cukup sudah bangun fisik di era Pak Jokowi, dia lebih mendekat kepada pembangunan fisik manusianya. Tapi kemudian stylenya membedakan. Jadi kalau Pak Jokowi katakan dengan prinsip yang lebih moderat, lebih bersifat ke fisik, kan terasa Bung Power pembukaan kerjasama dengan pihak instansi luar, pemberian ruang-ruang free atau pasar, ada itu terikuti. Ada kesan negara nggak juga murah semua hal, tapi fokus pada pembangunan infrastruktur misalnya. Jadi kalau makanya pada titik itu, misalnya program Danantara, Bangmas,
dan seterusnya itu kan nggak hadir, belum hadir di situ. Iya. Jadi orang itu tiba-tiba muncul semua kan, saya terus MBG gitu kan. Padahal kemudian apakah kita sudah pernah koreksi data stunting kita betul-betul memerlukan itu? Betul, MBG betul. perlu saya, tapi apakah pernah ada riset atau katakanlah penggorongan kebijakan bahwa realitas anak didik kita, gizi anak usia sekolah kita, apakah betul-betul sudah betul-betul di titik bahwa MBG harus dilakukan? Ya mungkin di beberapa daerah mungkin Yes. butuh gitu ya. Betul. Tapi kan nggak penyeragaman. Nggak harus keseluruhan Nggak juga gitu ya. keseluruhan. Pak, faktanya ketika diarahkan untuk keseluruhan, dia berjalan parsial kan. Nggak semua Iya. daerah Betul, melaksanakan. betul, betul. Percepatannya kan beda-beda. Betul. Jangan-jangan bukan karena satu faktor ketidaksiapan pembiayaan dan pelaksanaan sumber daya juga. Jangan-jangan juga soal kebutuhan daerah itu sendiri gitu. Betul. Ada satu daerah yang membutuhkan itu, tapi ada daerah lain juga, atau mungkin bahkan banyak yang tanpa MBG juga. Mungkin nggak punya persoalan dengan soal gizi Iya. masyarakatnya, misalnya lah. Atau katakanlah, paling tidak, Tidak bisa di general seharusnya. Pak. generalisasi. Iya. Katakanlah misalnya antara kota dan desa dalam perspektif MBG, Iya. pasti ada disparitas perbedaan. Iya, betul. Pasti ada, nggak mungkin. Tapi yang kita lihat sekarang kan, pelaksanaan MBG di daerah bahkan terpencil sampai kota besar, sama Bu. Sama. Jadi seperti menyeragamkan persoalan sebenarnya. Iya, betul. Ya saya paham lah Pak Prabowo kan pada jujur perspektifnya selalu satu komando kan. Nah, jadi tapi kan realitas kita dalam hal ini, apalagi negara kita yang sangat beragam, keanekaan kan, program-program yang sifatnya seragam seperti ini sebenarnya dalam kacamata dan kekhawatiran saya ini sering akan sulit efektif karena menyeragamkan semua hal dari sudut kacamata kuda Jakarta atau kekuasaan. Iya. Misalnya jangan-jangan MBG ini akhirnya bisa gagal atau nggak sukses. Semoga sukses. Merah putih bisa ini. Semoga saya tetap hormat pada semua visi. Lebih baik pemerintah punya visi soal itu nggak jalan sempurna soal lain daripada hanya tidur pula kan. Iya. Nah, jadi salah satu titik terlemah soal itu adalah kecenderungan selama ini menurut saya kekilapan kita selalu melihat persoalan bahkan di entitas Nusantara yang begitu kita akui sangat berbeda, tapi perspektif juga kacamata di Jakarta. Kita banyak belajar. BLT, sudah pintar, koperasi. Karena kita melihat soal itu kacamata pandang elit, kacamata kuda Jakarta misalnya. Tadi kita singgung sedikit, seperti kaos merah putih. Kan fakta di lapangan. Terus sudah dibahas ketika ikut sosialisasi Bintek dengan pihak-pihak penyelenggara campaign misalnya, dikatakan bahwa ya pengurus harus begini-begini. Orientasi utama udah berbeda, Bung Pamer. Bahkan di sosialisasi terakhir sangat dijauhkan bahwa KMP itu bersifat simpan pinjam. Dia lebih ke arah produktif atau usaha real kan. Padahal kita temukan di lapangan. Karena sindrom masyarakat Orientasinya ke sana ya. Orientasinya kan simpan pinjam. Ada dana negara sekian M di setiap kelurahan. Kalau kita begini. Itu yang terjadi. Makanya ya sejauh ini kan masih banyak persoalan-persoalan di lapangan. Jadi kacamata menyeragamkan kebijakan, saya kira itu menjadi semacam hantu pembangunan selama ini. Kita sangat pada sisi kita ingin bicara soal keanekaragaman lewat otonomi, sehingga kebijakan juga kita beri pada wisdom lokal. Ya. Tapi pada satu sisi kita ingin mengambil Jakarta sentris untuk semua kebijakan. MBG dilihat sebagai kacamata menyeragamkan semua persoalan di daerah, semua persoalan di masyarakat sekolah. Padahal tidak. Data gizi usia sekolah kita beda-beda kok setiap daerah. Mestinya kebijakan makanan bergizi itu disesuaikan dong dengan kondisi dan keanekaragaman realitas di daerah masing-masing kan. Faktanya kan enggak. Kalau kita baca cara sosialisasi peruntukan MBG, semua sama Bung Pamer. Pakai ini, buat ini, Ya, ini KMP, padahal setiap berbeda. Seperti Siantar contoh. Jujur saja, saya memang bukan preset, tapi jujur saja kita rasakan. Bukan arogansi, tapi saya hampir bisa pastikan untuk kota Siantar, karena kita bisa ukur day to day. Saya kira kondisi gizi usia sekolah di sini sangat baik kan. Sehingga dengan tanda kutip, dengan tetap menghormati MBG mungkin di daerah lain. Tapi menurut saya misalnya, jangan-jangan Siantar nggak perlu MBG. Karena secara subjektif, kondisi gizi anak-anak sekolah Siantar menurut saya cukup standar. Betul. Ya ada satu yang kurang, tapi itu kasuistis. Jangan-jangan kalau diberi kewenangan untuk tidak menyeragamkan ini, atau membolehkan daerah untuk misalnya membuat opsi-opsi yang berbeda, jangan-jangan yang dibutuhkan Siantar bukan MBG.
Mungkin dibutuhkan center misalnya sekolah teknologi masa depan misalnya. Iya. Dengan tanda sama. Kan contoh-contoh gitu kan. Jadi, ya kritik saya seperti itu. Artinya, jangan sampai arah kebijakan Pak Prabowo yang lebih bertitipkan pada pengutamaan, atau katakanlah lebih bertitipkan pada sosialisme itu, nggak diikuti oleh kesiapan implementasi kebijakan. Tapi kan kalau kita lihat lah Bang, pidato Pak Prabowo dengan berapi-api menyampaikan capaian pemerintah, Ya, tapi kemudian kan ada sisi yang menarik dari penyampaian Ketua DPR RI pada saat itu, Ya. yang mana menggarisbawahi adanya ya bentuk aspirasi dari masyarakat seperti Indonesia Gelap, Ya. seperti One Piece, Ya. gitu kan. Nah maksudnya ini kan di satu sisi kalau kita lihat klaim tadi dari pemerintah Bertolak soal, bertolak belakang ya dengan realitas itu gitu. nah maka jadi saling klaim. Jadi begini Bung, pidato kenegaraan itu kan sebenarnya dalam teori komunikasi politik itu panggung pemerintah dalam presiden menyampaikan kinerjanya. Terlepas itu klaim atau yang berangkat dari realitas yang ada. Mungkin semua sisi ada benar, ada kurangnya. Secara faktual tentu ada perubahan, tapi saya melihat jangan juga menjadi terjebak pada sindrom sekedar mengklaim kebijakan. Ketika Presiden sebagai kepala pemerintah tertinggi menyampaikan bahwa begini, fenomena realitas yang kita lihat belakangan justru sangat bertolak belakang. Iya betul. Ya kan? Hampir semua institusi punya persoalan, kan begitu kan? Generasi muda distrust nih, kehilangan kepercayaan. Itulah fenomena One Piece dan sebagainya kan, Indonesia Gelap. Terlepas dari dinamika politik yang ada, tapi paling itu kan membuktikan bahwa supaya pidato tidak terjebak pada klaim-klaim capaian, tapi kemudian korelasinya ke realitas di lapangan berbeda. Itu saya anggap dinamika, tapi itu yang harus kita soroti dan itu yang mau kita periksa hari ini. Jadi secara gestur, komunikasi, capaian dan upaya ya ikhtiar, kita respect pada Presiden Pak Prabowo selama 100 hari, tapi saya belum bisa katakan sepakat sepenuhnya atas klaim-klaim yang disampaikan. Iya. Jadi bahkan saya mengkritik begini, dan antara Bang Mas, MBG ya, maaf, KMP, per hari ini belum menampakkan dampak apa-apa yang konkret kok, yang wujud. Ya semoga kelak punya dampak, tapi bagi saya kalaupun Presiden dalam pidato kenegaraan mengatakan memuaskan capaian-capaian itu juga nggak salah. Tapi kan dalam kacamata kritis saya akan sebut itu klaim pemerintah. Klaim di masyarakat bisa berbeda. Klaim di masyarakat mungkin dalam wujud One Piece. Indonesia Gelap. Betul. Perang belajar di lapangan. Jadi yang mau saya bilang, nggak bisa juga ditelan bulat-bulat semua informasi itu. Baik secara apa di lapangan maupun secara pidato kenegaraan. Kita harus belajar kritis, bukan sinis ya. Tapi secara ini saya menangkap ada optimisme di setiap diksi, kata, dan paragraf kalimat Pak Prabowo. Tapi supaya dia lebih membumi, kita juga kasih masukan bahwa ada beberapa konsekuensi logis atas pilihan-pilihan titik tekan kebijakan atau arah kebijakan. Itu yang disampaikan di awal tadi, Bung. Karena agak lebih cenderung kita sekarang mengarah pada aroma sosialisme. Iya. Yang dibutuhkan itu sebenarnya perangkat negara yang bisa siap melaksanakan itu. Karena semua akan bersifat publik. Tanpa itu, paham-paham kesejahteraan sosialisme itu bisa berantakan dalam aplikasi lapangan. Tanpa itu, judul bungkus kebijakannya sosialisme, MBG, merah putih, seterusnya. Tapi pembagian kabinet kekuasaannya sangat liberal dan oportunistik tuh kan. Jadi beda antara bungkus dan beda dengan pelaksana. Nah, ya, jangan terjebak di situ. Jadi dan dalam banyak kasus saya melihat Pak Prabowo cukup baik dalam menggambarkan dan mendeskripsikan, bahkan ketika kampanye dulu beberapa kali pilpres, kekhawatirannya soal kondisi kebangsaan dalam konteks bocornya anggaran, larinya kekayaan alam. Iya betul. Tapi sampai hari ini kan kita belum lihat wujud konkret. Walaupun sudah mungkin on proses ya, tapi kan harus ada dong kebijakan konkret dalam mengantisipasi itu. Contoh misalnya begini, menarik ini bilang Pak Prabowo. Apa itu komisaris? Apa penting apa 40 segala macam, kan menarik. Iya. Tapi kalau itu nggak diwujudkan dalam bentuk revisi, katakanlah peraturan di BUMN soal komisaris, itu kan juga sekedar pidato namanya. Sekedar pidato, betul tuh. Nah, minyak goreng begini. Tapi kalau nggak diterapkan pendidikan, perbaikan terhadap penegakan hukum, ya itu kan cuma hanya sekedar deskripsi atau keluhan gitu. Yang dia sebutkan juga itu soal Pak Prabowo sebutkan
1000 sekian tambang ilegal. Jenderal-jenderal sawit. Betul kan, menarik kan? Betul, Pak Prabowo betul. pada satu sisi, wah mantap, Pak Prabowo cukup berani nyampaikannya. Iya, betul. Tapi kan dia harus diwujud nyatakan dalam kebijakan, undang-undang, kepres dan seterusnya. Karena kondisinya Pak Prabowo sekarang udah presiden ya kan, Pak? Karena beliau sudah presiden. Jadi maksud saya, waktu kampanye, Ya, ini dia. ya itu gambaran visinya. Iya. Ya kerja itu bareng, Betul. perbaikin gitu. Bukan pemaparan visi misi lagi ya. Bukan pemahaman visi deskripsi. Jadi ya ini berseluruh kita kan. Jadi jangan seperti itu kesannya. Memang enak didengar, Betul, menggambar betul. kondisi nyata, tapi sampai kita lupa bahwa kita gak di tahap itu lagi, kita di tahap eksekusi dalam berkebijakan. Betul, betul. Yang saya khawatirkan, kita sibuk bicara soal uang duduk, uang rapat komisaris, katakanlah seperti enak sekali gitu kan. Tapi besok nggak ada perubahan apa-apa tuh di semua jajaran BUMN. Iya. Jadi apa gunanya? Nanti takut pidato kenegaraan tahun depan gitu lagi gitu. Jadi ya ambil kebijakan untuk menata itu. Jadi misalnya, oke lah, dengan tetap respect terhadap pidato Pak Prabowo, tapi pidato itu, Bung Pawer, harus diikuti besok-besok dengan kebijakan konkret. Tentu penataan BUMN, kejelasan program-program dan antara, kejelasan MBG dan seterusnya. Nggak boleh mengambang begitu gitu, supaya nggak jadi seperti pidato kampanye gitu kan. Jadi pidato kampanye biasanya lebih enak dengar daripada laporan konkret terhadap perkembangan negara kan. Nah itu yang mau saya kasih catatan di atas apresiasi kita terhadap kinerja dan jujurlah begini sebenarnya kan pidato kenegaraan itu kan sifatnya soal protokol pemerintahan lah dalam rangka sidang DPR menyambut 17-an gitu. Tapi itu perlu diadakan dan penting, oke lah, baik, penting. Tapi dibutuhkan Indonesia hari ini kan sebenarnya kebijakan konkret realitas sehari-hari di lapangan. Nah kalau kita lihat lah Bang, dari semangat yang dibawa untuk HUT ke-80 ini kan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Iya. Nah titik berat yang perlulah menurut Abang, titik berat yang ingin yang ditekankan gitulah dalam proses mencapai kebersatuan, kedaulatan, rakyat sejahtera, Indonesia maju dengan yang dilakukan Pak Prabowo sekarang lah. Ya. Dari mulai terpilih sampai dengan sekarang. Satu kata. Iya. Just do it. Just do it. Kerjakan. Iya. Jangan pidatoin aja. Nggak ada yang baru di situ. Semua diksi beberapa kata tadi kan esensi konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 kan. Iya, betul. Sudah menjelaskan itu dengan soal semua persatuan, kedaulatan, dan yang baru yang dilakukan adalah kerjakan, just do it, ambil kebijakan. Itu yang menurut saya sampai hari ini kita selalu asik bermain-main di wilayah tataran-tataran dalam tanda kutip seolah seperti berkempen. Dulu waktu kita diskusi tentang Siantar juga kita sebut itu. Kadang pemimpin lupa karena terlalu asik berpidato, karena ahli berpidato. Bahkan ketika dia lupa bahwa dia udah jadi presiden tuh. Jadi dalam pidato kenegaraan, dia masih bicara soal visi, padahal sebenarnya ini bicara soal aksi kan. Iya betul. Ya mungkin kalau kita contohkan gitu ya, soal 1000 sekian tambang ilegal telah kita tutup. Mungkin begitu ya. Nah, Bang Por udah buka kan contoh. Mestinya kan dalam konteks kerja-kerja nyata. Keluhan Pak Prabowo misalnya soal komisaris, mereka kan bukan emang ada tantim begini enak banget. Harusnya kan yang keluar diksinya adalah memandang begini, kami sudah membuat revisi peraturan perubahan undang-undang dalam penata kelolaan BUMN bahwa tidak ada lagi biaya ini. Tidak ada lagi biaya ini. Kami sudah menarik izin tambang sekian karena kondisi yang kami temukan selama kemudian saya mau begini. Kami sudah memutuskan tidak ada. Kan itu harus digambarkan, bukan deskripsi. Bukan will lagi ya, bukan akan will lagi. Udah duit kan? Nah, udah present continuous tense. Betul. Ya kan, bukan future tense kan. Jadi saya akan enggak gitu dong. Oke, kalau memang betul 1000 izin tambang begini, udah berapa yang ditata pemerintah? Betul. Ditutup. Betul. Udah berapa bagaimana tentang remunerasi komisaris, pola rekrutmennya, apa yang dikerjakan? Saya khawatirkan Bung Pawer, sampai pidato pemerintah belum ada perubahan tentang poin-poin yang disampaikan itu kan. Kan itu deskripsi sebenarnya. Jadi ya tentu maksudnya baik, yes, tapi kita justru mendukung Pak Prabowo. Ya kerjakan Pak. Paling tidak dalam pidato tahun depan
kita harus mendengarkan bahwa soal penata kelolaan BUMN sudah berubah. Konsesi-konsesi sawit, tambang liar dan sebagainya sudah berubah. Kalau disebut pakai data, sudah by data. Jadi datanya harus ada perubahan. Jadi supaya nggak terjebak pada kampanye itu sekedar berkeluh kesah, menggambarkan kondisi negara kita. Itu Betul, saya betul, betul, kan dari dulu Pak Bro suka sekali dengan poin-poin itu, Iya. kebocoran, ini segala Betul, macam. betul. Ya, lantas kebijakan konkret bahwa kita tidak bocor apa? Kita belum dengar. Oke, dalam konteks pengelolaan investasi ada dan antara. Tapi saya nggak tahu. Mungkin saya terlambat, mungkin kita terlambat. Tapi paling nggak sejauh ini, nggak tahu Bung Fahri bisa tahu. Saya belum tahu sampai hari ini program konkret dan antara di mana. Kecuali pada saat peresmian dan pembentukannya saja kan. Iya, Sebelumnya kan betul. sayup-sayup kita belum tahu itu apa gitu. Apa program dan antara. Dan bahkan sialnya saya nggak prejudice ke orang, gitu. Tapi bahkan masih bisa kan persoalan tentang rekam jejak pengambil kewenangan misalnya di lembaga itu kan misalnya katanya ada begitu. Tapi oke lah, bukan soal menjudge, tapi bahkan masih seputar itu kan. Setelah itu apa dan antara program belum tahu, belum dapat. Keluh kesah terhadap BUMN belum dapat. Per hari ini saya belum tahu, belum banyak perubahan tentang undang-undang dan peraturan menyangkut tata kelola BUMN. Belum ada yang kita dengarkan. Betul, betul. Masih MBG, masih program apa namanya monumental, apa istilahnya, program besar yang butuh biaya besar, energi besar dan kesiapan yang besar juga. Jadi itu aja kan belum selesai. Saya nggak katakan tuh udah on proses, tapi menurut saya belum berjalan ke sana menyeluruh. Contoh kita di Siantar belum jalan, contoh lah Iya, katakanlah. betul. Belum kan? Masih sangat sekian persentasenya gitu. Ada 1-2. Tapi sebenarnya secara umum boleh kita katakan MBG di Siantar belum berjalan. Karena mungkin kendalanya seperti kita katakan di awal tadi, mungkin jajan Siantar nggak butuh MBG. Nggak butuh MBG. Dia butuh sekolah tinggi teknik antariksa misalnya. Karena orang Siantar sudah gizinya sudah baik lah. Kota ini kan cukup secara natural kan cukup agak sedikit soal-soal ketahanan pangan cukup baik lah gitu kan. Jadi soal kecerdasan cukup baik. Jangan-jangan yang di Siantar nggak butuh MBG, dia butuh sesuatu yang lebih berbeda. Atau jangan-jangan soal itu di Siantar, pendidikan di Siantar dan pendidikan daerah lain dalam konteks otonomi kan memang berbeda sesuai keunggulan komparasi daerahnya gitu kan. Jadi itu gitu yang sebenarnya perlu kita dengar. Jadi udah kok ada sebagian betul, tapi itu yang saya katakan tadi Bung Pawer. Ya memang itu panggungnya presiden menyampaikan capaiannya dan itu sah saya usulkan. Tapi bagi saya itu lebih banyak klaim daripada realitas subjektif di lapangan. Itu cara saya memandang tanpa mengurangi penghargaan saya terhadap ikhtiar dan kerja keras pemerintah di bawah pemerintahan Prabowo untuk itu. Tapi kalau boleh ditanya, saya lebih mendengarkan itu sebagai klaim, bahkan keluhan, timbang program konkret dan aksinya atau pembenahan itu. Oke Bang, jadi kalau kita lihat loh Bang, ini juga sekaligus penutup sesi kita. Kalau kita lihat dari sekian puluh kabinet yang dibentuk oleh Presiden Prabowo gitu ya. Nah, baru dengan ide dan gagasannya yang besar, kalau kita lihat tadi kan harusnya selaras dengan sumber daya manusianya yang ada gitu. Nah, kalau menurut Abang lah, sekaligus juga menutup pernyataan Abang dan atau sikap Abang soal pidato Prabowo ini, pidato Presiden Indonesia, kondisinya memungkinkan nggak secara personal yang sekarang untuk menjalankan ide besar itu? Atau sebenarnya karena terlampau besar dia, jadi susah jalan? Ya, jadi Bung Pawer menarik pertanyaan ini. Tadi saya berpikir mencoba menjawab standar, tapi saya jujur aja begitu. Yang saya mati justru dalam 100 hari, 300 hari era 10 bulan pemerintahan Pak Prabowo, ya, yang saya mati. Jujur saja nih, Pak Prabowo sebenarnya antara pidato dan praktik itu menurut saya sangat berbeda. Per hari ini secara politik, saya melihat Pak Presiden Prabowo itu cenderung memainkan politik akomodasi. Betul. Ingin menyenangkan semua orang, ingin mempersatukan. Makanya sering klarifikasi. Menemui semua petinggi partai. Tentu mungkin maksudnya baik supaya kita bersatu, supaya bisa berenergi dalam membangun perjalanan bangsa kita ke arah yang lebih baik. Tapi ada momentum-momentum tertentu, Bung Pawer, dalam politik yang memang nggak boleh juga menguburkan strategi utama. Apalagi di sisi yang lain,
Pak Prabowo sibuk mengakomodasi kepentingan politik di satu sisi, tapi sisi lain dia seperti nggak puas dengan kondisi realita Indonesia hari ini. Tapi prakteknya dia mengakomodasi semua, mulai dari Surya, amnesti, pembagian kursi kabinet, pembagian komisaris-komisaris dalam banyak BUMN. Itu kan lebih ke power sharing menurut saya daripada mendukung program kebijakan. Jadi ada aroma yang agak berbau standar ganda kebijakan sebenarnya. Tentu sebagai negarawan itu perlu dan penting. Tapi kan memang dalam sistem presidensial kita, presiden itu kan di samping kepala pemerintahan, dia juga kepala negara. Oke, dalam konteks kepala negara itu penting. Tapi dalam konteks kepala pemerintahan, presiden itu juga harus punya deadline dong. Betul. Kalau kan melaksanakan itu. Jadi makanya per hari ini saya melihat kesan dialektika dan pola komunikasi Pak Prabowo sangat elitis kok. Sangat menyangkut situasi dan dinamika politik di tataran elit. Program ke bawah itu sebenarnya kurang agak konkret. Oke, MBG merah putih sepertinya program bawah. Tapi bagi saya kacamata pelaksana di lapangan elit kok. Bu, cara mau memeriksanya tunggu aja. Contoh aja, tanya aja orang di bawah ngerti nggak KMP? Betul. Enggak. Bahkan kalau kita tanya dunia pendidikan guru-guru banyak bingung menjelaskan itu. Kita tanya orang-orang di daerah desa katakanlah banyak bingung mendefinisikan KMP. Konsep KMP MBG itu kita paham dengan cara pandang elit kok Jakarta. Kalau kita tanya anak-anak siswa kita nggak paham mereka sebenarnya esensi utamanya apa itu. Nah itu yang saya bilang. Jadi cara merubah kebijakan itu bagi saya setelah Pak Prabowo ini nggak soal salah benar ya Bung Pavel. Kurang terjadi korelasi yang relevan antara titik tekan kebijakan dengan pola pemerintahan Pak Prabowo sebagai presiden. Pak Prabowo terlalu sibuk saya lihat mengakomodasi kepentingan dan dinamika elit. Kunjung sana, kunjung sini, dengar sana, dengar sini. Tapi kemudian juga kurang apa bahasa yang tepat? Kurang nyambung dengan program utamanya kan gitu. Kan jadi contoh paling kecil. Ya susah kan untuk tidak bilang bahwa gemuknya kabinet distribusi power sharing kabinet itu tidak ada kan? Iya betul. Karena hampir semua partai koalisi diberi jatah. Bahkan dibentuk wamen atau lembaga baru yang bahkan kabarnya sampai sekarang ada yang belum berkantor tuh atau belum kantor sama-sama gitu kan. Masih numpang-numpang ya, gitu tata laksananya belum beres. Jadi cepat mau jalankan itu. Jadi padahal di sini ambisi kebijakan tinggi, tapi di sini juga belum keluar. Jadi fokuslah pada satu titik. Ada saja Pak Prabowo sebagai kepala negara mengukuhkan persatuan, tapi sebagai kepala pemerintahan dia juga harus berani mengambil kebijakan breakthrough, bahkan kalau tidak populer sekalipun gitu. Untuk menjalankan itu sebagai kepala pemerintahan. Nah itu yang saya tangkap problematik ambigu gaya kepemimpinan Pak Prabowo menurut saya. Dia ingin membina hubungan baik dengan semua elit politik. Tapi yang lain, dia katakan bahwa begini. Jenderal-jenderal yang begini akan saya beginikan, begini. Padahal kita tahu dalam banyak hal. Itu juga bagian yang dia jaga betul silaturahminya. Betul. Jiwa karsa komando. Jadi, Betul. Jadi enak didengar pidato di satu sisi, tapi implementasinya berbeda, Bung. Itu maksud saya. Jadi, oke lah, ada sopan santun politik namanya, oke. Tapi ada batas deadline dong, kapan kita harus bersopan santun, kapan mengambil kebijakan, kan begitu. Jadi, itu yang saya kira ditambahkan. Memang saya lihat pengaruh Pak Prabowo pada presiden-presiden sebelumnya, pembinaan hubungannya terhadap presiden-presiden sebelumnya itu baik ya, secara politik itu baik. Bagus dilakukan. Tapi sebagai pemerintahan harusnya Pak Prabowo lebih mengedepankan percepatan kebijakan-kebijakan ini. Jadi, kebijakan kita serba wah. Tapi percepatannya menurut saya per hari ini dalam amatan saya, mungkin saya bisa salah. Masih melambat Bung Kaber. Apa yang cepat sebenarnya di 100 hari ini? Mulai Pak Prabowo dilantik, saya tanya Anda ya, secara jujur. Apa yang kita rasakan? Belum ada, Bung. Ya semua masih sebatas jargon-jargon motivasi ya. Harapan-harapan besar ya. Tapi kan dampak konkretnya kan belum ada. Bahkan ya yang kita disuguhi oleh media hari ini semua persoalan kan. OTT sini, OTT sana, tegangan sini, tegangan sana. Sampai hal yang menurut saya juga nggak tahu apa urgensinya. Nggak ngerti kita landscape politik kita hari ini. Perdebatan bernegara, pertengkaran-pertengkarannya itu pertengkaran remeh-remeh yang nggak punya dampak pada kepentingan masyarakat luas. Nggak ada yang utama gitu. Misalnya gini, saya rindu kalau para elit bertengkar Bung Pawer, jangan lagi soal jejak palsu semata.
Bertengkar soal Danantara, bertengkar soal Bang Mas, bertengkar soal KMP gitu. Karena saya menangkap banyak persoalan sebenarnya di situ. Niatnya baik, tapi implementasinya agak sedikit rumit dan tanda kutip kacau. Apa? Jangan hanya orang setuju saja. Asal berbau ini orang setuju yang sifatnya drama. Tapi substansi kebijakan nggak pernah ada. Loh, Presiden cantumkan, ternyata honor komisaris bla 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 membuat Presiden marah. Ternyata penggilingan beras segala macam masih dikuasai kartel-kartel gitu. Loh, kita mau tunggu tindak lanjut itu dalam beberapa hari ini. Ya, menteri yang terkait dengan itu, BUMN ya harus revisi dong. Harus ada perubahan kebijakan kita lihat. Jangan besok hilang lagi kan. Nah, itu yang mau saya tangkap. Jadi Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin kuat dalam kesan, ya, tapi lemah pada pesan. Nah, jadi kesannya itu kuat, tapi pesannya nggak sampai, banyak juga lemah. Gitu. Artinya janji program konkretnya gitu. Jadi hanya menguat di kesan, tapi lemah pada pesannya. Menurut saya banyak pesan Pak Prabowo yang nggak sampai kok ke bawah. Ya maaf ya, gelap, Presiden omon-omon itu kan bagian bagaimana respon publik, respon gitu, publik kan, ya. makin bingung orang. One Piece naik kan karena bingung. Sekali lagi bukan untuk ini sebagai pembanding misalnya ketika Pak SBY, Pak Jokowi waktu terus terasa dong kerakannya soal itu debatable oke, terus terasa percepatan soal infrastruktur tuh kan, ya, misalnya kan. Pak Prabowo kan belum hari ini, kita nggak tahu di mana sebenarnya yang mau dipegang. Yang mana mau dipegang sebenarnya hari ini? Nggak tahu. MBG itu ya baik tapi faktanya belum jalan kok. Ya kita masih tunggu kebijakan. Jadi sekali lagi closing statement-nya lah semacam itu. Pidato Pak Prabowo baik ya dan kuat pada kesan, tapi lemah pada pesan. Itu mungkin bahasa simpul saya terhadap pidato itu. Dan kita berharap ke depan ada tindak lanjut kebijakan konkret terhadap semua gambaran disampaikan Pak Prabowo. Dan ingat bahwa Pak Prabowo sudah memegang kendali pemerintahan sebagai presiden secara konstitusional. Yang digunakan Pak Prabowo adalah kerja, just do it. Bukan lagi memaparkan kondisi geopolitik, geografis, geoekonomi kita, tapi sebagai presiden ambil kebijakan untuk menata itu. Sehingga di pidato kenegaraan berikutnya saya berharap Pak Prabowo menyajikan data. Udah berapa BUMN yang ditata? Betul. Ya kan? Udah berapa izin konsesi sawit, tata kelola tanah yang kita perbarui, ya kan? Udah berapa tingkat ekonomi nelayan lewat koperasi yang sudah kita ini gitu, dan indeks pertumbuhan gizi dan perkembangan peta gizi anak sekolah di Indonesia sudah ada. Jadi jangan lagi begini, tapi udah ada data konkret. Mestinya paling tidak, mau saya kata gitu, per 300 hari ini sebenarnya kan juga paling tidak Pak Prabowo harus punya data konkret dong, menyampaikan progresnya. Tapi itu pun sudah baik lah on the track. Tapi itu saya buat saya. Jadi pada umumnya baik ya, baik pada kesan, tapi masih lemah ya, belum kuat pada pesannya. Pada pesannya belum. Baik, terima kasih Bang Christian. Sama-sama. Teman-teman sahabat Piramida, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Bang Christian. Oke. Bertemu lagi di tema-tema lain ya.